taruh di mana ya Nasya? Di Coba sini kita kali ya? bawa aja ya. Aha. Agak kiri dikit. Agak kiri dikit ya. Ya. Oke, yeay, udah tambah lebih cakep nih. Tapi emang sering gitu ya gonta-ganti layout gitu tiap hari gitu. Biasanya sih kita cuman tergantung dari apa yang kita berantakin. Misalkan kita pakai buku, ya lalu kita kembali lagi ke tempatnya. Oh gitu ya. Cuman kalau kayak perintilan-perintilan kayak model kayak Pajangan gini, ya. pajangan gitu Pajangan. juga sering juga ya. Pajangan tuh biasanya kita nambah kalau kita misalnya kebetulan lagi pergi liburan atau lihat sesuatu yang lucu, lalu kita beli, baru kita Pajang di sini ya. Iya. Wow, jadinya kece banget nih ya. Tuh, gimana pemirsa, beda ya kayaknya ya kalau ruang kerja seorang pasangan desain interior tuh kayaknya memang lain daripada yang lain. Nah, ini baru ruang kerjanya. Gimana ntar ruangan-ruangan yang lain? Wah, ini ruang kerjanya nyaman banget nih. Ini aku serasa duduk barusan aja udah kayak dapet inspirasi. Tapi kalau boleh tahu nih Nessa sama Hans ya, ini sebenarnya konsep dari ruang kerja ini apa nih? Sebenarnya konsep dari ruangan kerja kita ini kita pengen bikin sebenarnya mungkin yang sangat nyaman ya untuk kita. Karena pekerjaan kita interior designer, biasanya pagi-pagi di kantor itu kebanyakan kita spend untuk ketemu klien, meeting dan sebagainya. Jadi kita perlu ruang kerja yang waktu malam-malam tuh kayaknya untuk fokus hanya untuk mendesain. Oh, jadi dapat inspirasinya malam ya? Malam-malam baru malam-malam waktu pulang ke rumah gitu. Oh, gitu. I've been all around the world, I've been a new sensation, but it doesn't really matter in this generation. Nah, sahabat rumah impian, apakah Anda termasuk orang yang sering membawa pekerjaan ke rumah? Jika iya, pastinya akan memiliki ruang khusus bekerja seperti pasangan Hans dan Nessa ini. Keduanya punya trik bagaimana mensiasati agar tetap nyaman bekerja di rumah. So I drop my top, mix and I mingle. Is everybody ready for the Kalau single? dia tuh memang materialnya aku lihat kebanyakan dari kayu ya. Makanya kesannya warm atau gimana nih? Mungkin Hans nih. Untuk pemilihan materialnya sendiri sih sebenarnya dikarenakan kita memang suka material kayu dan waktu kita mendesain ruangan ini kita perlu satu warna solid yang menyatu dengan elemen kayu, makanya di sini kita memilih warna untuk abu-abu. Tentunya ya, unsur-unsur yang digunakan untuk mendesain ruang kerjanya pastilah tak jauh berbeda dengan unsur atau warna kesukaan sang pemilik rumah. Here I am again, the same old situation. Why does the God thing have to be so Bagi sahabat rumah impian yang ingin membuat ruang khusus untuk bekerja di rumah, mungkin saran dari Nessa ini bisa membantu. long? And I'm dumb. Sebenarnya kalau pribadi sangat suka ruangan kerja yang mungkin nggak menghadap tembok. Jadi kalau di sini kita lihat depannya meja ini kan bisa di-expand, dikebuka, terus ada balkon ke depan. Jadi inspirasinya tuh kayaknya lebih terbuka gitu. Lebih gitu. Terus kerjanya juga lebih produktif. Lebih gitu produktif ya. karena juga kan berarti sirkulasi bisa lebih besar, terus juga cahaya mataharinya masuk cukup buat di ruangan kerja gitu. Oke, kalau mungkin mengenai interiornya seperti apa kalau ruang kerja gitu? Ruangan interior sih kalau bisa yang untuk ruang kerja itu lebih baik yang pilih yang nyaman, sesuai sama, terus udah gitu juga kalau bisa ada elemen-elemen yang membuat kita lebih merasa homey ya. Homey ya. Misalkan ada pajangan atau ada apa sih sesuatu misalnya banyak foto yang misalnya foto keluarga orang-orang yang kita cintai gitu, terus kita taruh di Tambah semangat buat tambah bekerja semangat ya, dan Oke, juga oke. lebih terinspirasi gitu aja. Aduh, aku jadi pengen nih lihat ruangan lain boleh? Ya, yuk kita lihat yang lain. Sip ya. Wah, ini dia ya, ruang tidur utamanya. Cuman yang tadi benar-benar mencuri perhatian nih, kayaknya kalau TV ini biasanya kan melekat di dinding ya, kalau gitu di meja ini kenapa melayang nih? Jadi si konsep sebenarnya awalnya itu keseluruhan konsep rumah kita ini berdua awal mulanya tuh di sini. Kita desain ruang tidur utama dulu, lalu kebayangnya sama si
rak TV nih, CCTV unit. Kayak kita karena kita kebetulan ranjangnya menghadap jendela dan jendelanya itu kan besar ya, dari situ sampai ke sana. Jadi kita pikir kita harus ciptain sesuatu yang floating, yang airy, yang kesannya ringan, masih bisa dapat suasana jendelanya itu tanpa harus ngeblok si view yang view-nya. Jadi cahaya juga tetap masuk. Don't think about it, just move your body. Nah, berawal dari sebuah kendala maka muncullah ide kreatif. Jika sahabat Rumah Impian teliti, cara yang sama juga Nessa terapkan pada ruang kerja tadi loh. Show the world you got that fight. Ada saja ide yang diusung oleh kedua pasangan ini dalam mendesain rumahnya. Seperti yang satu ini nih. Nah, ini adalah foto pribadinya kecil banget ini. Iya. Oke. Dan ini adalah ini apa sih, lemari atau apa ini? Ini tuh sebenarnya lemari. Jadi waktu kita bikin foto private ini, kita tuh sudah mendesain kamar ini. Jadi kita tahu foto private ini harus besarnya segimana. Diintegrate. Lalu kita integrate ke dalam satu panel bidang lemari ini. Nah, semua panel-panel ini bisa dibuka. Coba Dewi, yang itu juga bisa dibuka. Wow. Jadi ini ya. semua panel-panel ini bisa dibuka. Ini lemari semuanya. Wah, jadi memang Ini kesannya juga bisa rapi buka juga nih. Yang bagian belakang sini juga bahkan bisa dibuka untuk semacam tempat rahasia seperti itu. Oh, oke. Wah, semuanya benar-benar terkonsep dengan rapi ya. Selain mengedepankan estetika, Nessa dan Hans juga membuat desainnya menjadi fungsional. Kenapa tertarik untuk memilih warna grey ini? Mungkin lebih cenderung tone-nya agak ini ya. Jadi gelap ya? sebenarnya waktu kita pilih tone warna untuk kamar ini, karena kita tahu keseharian kita sibuk banget, kita pengen kamar itu sesuatu yang memberikan kita kesan untuk relaxing, sesuatu yang benar-benar absorb energi yang udah kita pakai seharian gitu. Dan secara psikologi warna color itu, abu-abu itu dipercaya untuk memberikan kita semacam sense of relaxing gitu. Jadi kita lebih merasa tenang, lebih ngerasanya charging energy. Baru tahu ada warna abu-abu ya. ya, dan abu ini termasuk warna yang netral. Termasuk warna netral, tetapi penggunaan abu itu juga nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak justru abu ini akan memberikan kesan depressing. Selain furniture, pilihan warna dinding atau wallpaper juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dukungan efek pencahayaan pun memainkan peran dalam membangun suasana suatu ruang. Sebenarnya ada nggak sih pencahayaan yang tepat? Karena tadi kan bilang kalau penggunaannya nggak tepat, nih bisa efeknya jadi ruangannya kesannya kayak Sedih, sedih gitu. depresi ya. Betul. Dari sisi pencahayaan gimana nih? Dari sisi pencahayaannya di ruangan ini kita memakai lampu semuanya indirect. Indirect ya? Indirect semuanya, nggak ada general lamp sama sekali. Semuanya kita posisikan untuk nge-wash semua panel-panel dan panel-panel kayu. Selain itu kita juga memakai lampu yang agak warm supaya warnanya itu kalau abu kan undertone-nya itu cool. Jadi kita balance lagi dengan menggunakan lampu yang lebih Warm. kuning, lebih warm gitu. Untuk set mood kita waktu kita ada di ruangan ini, kita boleh tunjukin. Oh ya. Wah, ini meskipun siang kalau lagi pengen istirahat bisa ini Gelap banget, gelap banget. Serasa kayak malam ya. Nuansa yang sedikit berbeda terasa di kamar mandi yang didominasi warna putih. Kamar menjadi terkesan luas karena Nessa sengaja menggunakan kaca sebagai pemisah antara tempat tidur dengan kamar mandi.